kepala desa sebuah komune yang alhamdulillah kalau dari hadir ya meskipun perwakilan kami sama-sama kita doakan mudah-mudahan Pak Kepala Desa beserta staf perangkatnya tetap dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Bu Aliro apa ini namanya? Asma Kolbi terima. Oh terima membacakan majalah Nabawiyyah dan mudah-mudahan bisa berkatan hati kita, bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Serta hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bersama-sama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang mulia. Niki patut kita syukuri, harus kita syukuri karena Allah bisa saja menakdirkan kita dalam keadaan yang hina. Allah bisa saja menakdirkan kita dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Tapi alhamdulillah kita malam hari ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang mulia, majelis peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, asline dalu menika punya Abbas isi. Panjenengan pun siap-siap pun menyediakan kursi, pun menyediakan hidangan, pun menyediakan tempat yang sedemikian rupa. Aslinya siapa? Habib Abbas Al-Haddad. Tapi pada malam hari ini beliau karena punten tidak bisa rawuh Bapak Ibu sekalian, karena beliau masih ada acara lain yang sehingga tidak bisa memungkinkan beliau bisa mengisi di masjid ini. Insya Allah mulai kesempatan beliau insya Allah akan bisa mengisi di sini. Tapi untuk malam hari ini beliau mohon izin, beliau menggantikan kepada saya untuk mengisi acara selamat malam hari ini. Sebenarnya bukan kapasitas saya menggantikan orang mulia sekaliber Habib Abbas ini, karena beliau itu al-alim al-alamah, orang yang sangat luar biasa. Saya idolakan ilmuannya. Tapi kali itu saya sudah 2 kali ini bagi beliau. Yang pertama kali acara di Barat, saat itu beliau juga kebetulan ada acara di Jawa Timur, sehingga beliau tidak bisa. Panitia ada telepon saya untuk menggantikan beliau. Dan alhamdulillah ini yang kedua kalinya saya diberi beliau. Berbeda saja ini. Dan untungnya saya alhamdulillah malam hari ini pasti ada acara. Tapi mau acara saya yang bingung, mau tak tolak habis duit saya, nggak tak tolak saya bisa mengecewakan jamaah yang lain. Tapi alhamdulillah benar kali malam ini saya kosong. Jadi saya tidak mau berangkat ke sini ya bingung. Di telepon itu posisi saya masih antar istri check up dokter. Waduh, sayangnya bingung. Tapi karena yang jauh dulu langsung lewat busnya ini besar sudah nih jauh ini. Tapi Bapak ini nggak bisa ngasih pengajian, antum bisa nggak? Langsung saya sudah ada pikir panjang saya. Kalau sudah yang jauh ini guru, apalagi di guru yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak punya alasan untuk menolak. Makanya meskipun saya ini merasa berkapasitas saya seperti Habib Abbas, tapi datang saya ke sini adalah dalam rangka utusan dari Habib Abbas Al-Haddad.
Ya meskipun tidak seperti Habib Abbas ya, tapi mudah-mudahan bahwa barokah untuk kita semua. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan terbesar kita adalah manakala kita diberikan umur yang panjang, kita diberikan kesehatan, dan kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sebelum kita ditakdir Allah di tangan surga Allah. Karena apa? Termasuk dunia dunia, tangan surga Allah di dunia ini adalah majelis-majelis ilmu. Apalagi ini lebih dari sekedar majelis ilmu, yakni ini adalah majelis peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa besar yang kita hadapi ini, yang kita peringati ini peristiwa besar ini. Peristiwa yang di luar penalaran manusia, yang nanti akan saya sedikit uraikan. Peristiwa yang di luar penalaran manusia, tapi ini benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum saya sampaikan, pertama harus kita syukur dulu dengan Allah. Syukurnya yang paling mudah itu ikrar bil lisan biqauli alhamdulillah rabbil. Ibu kita syukur itu dengan mengucap apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Itu syukur yang paling mudah. Nah, syukur yang paling sulit kita lakukan itu adalah manakala kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan hati yang lapang, bil qalbi wa bil hal, dengan hati yang lapang dan dengan tingkah laku kita. Kita diberikan Allah kenikmatan sehat, kita mau datang ke majelis, kita mau datang ke masjid, kita mau datang ke acara sholat ini adalah wujud kita syukur dengan Allah di awal. Kita sudah benar-benar sinkron, sudah benar-benar tidak jauh dari apa yang Allah perintahkan. Tapi kalau kita ini perbuatannya maksiat, itu berarti kita termasuk orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya syukur ini harus kita pupuk benar-benar biar kita itu tambah keimanannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa miliki apa ya? Bisa? Aturannya bisa miliki? Bisa. Oke. Kita selawatan dulu ya. Kita menyenangkan rasa syukur kita. Ya, karena ini acaranya adalah peringatan Isra Mi'raj. Itu peristiwa yang suci. Tanpa kita diawali dengan hal yang syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kurang rasanya acara peringatan kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama berqasidah bersama melanjutkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama Asyifaul Qalbi. Ya. Alhamdulillah.
Jadi sampai saya ngaku lewat. Amin Allah. Hadirin hadirat ya Allah wa iyyakum ajmain. Setelah kita mendahului apapun itu kegiatannya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merenungkan peristiwa besar yang pernah Rasulullah lakukan. Apa peristiwa besar itu? Peristiwa besar itu namanya Isra Mi'raj. Isra itu dalam Al-Quran dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra itu adalah perjalanan di waktu malam hari dari Masjidil Haram yang adanya di Makkah sampai Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem atau Palestina. Itulah Isra, perjalanan di waktu malam. Yang perjalanan itu tidak bisa kita pakai logika. Bapak-bapak tadi betul sampai ke logika. Dulu peristiwa itu adalah peristiwa yang di luar nalar manusia. Tapi kalau kita berbicara di konteks saat ini, Isra Mi'raj itu sangat mungkin dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Masa perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah sampai di Palestina yang hampir berhari-hari Pak ditempuh oleh Rasulullah Muhammad SAW hanya dalam beberapa jam. Itu sebenarnya kalau dalam akalnya orang dulu itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Wong saat itu belum ada pesawat. Sekarang sudah ada pesawat, mungkin saja. Tapi dulu belum ada pesawat, belum ada jet, adanya unta. Orang naik unta dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, oh tidak cukup mungkin sehari 2 hari. Memakan waktu yang lama hadirin. Sulit pol, tapi yang ditempuh kanjeng Nabi dalam waktu 1 malam. Dan kanjeng Nabi tidak hanya itu waktu 1 malam ini, plus Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha di atas langit sabit. Ini kan sesuatu yang di luar nalar. Bagi orang dulu di luar nalar. Tapi kalau kita telah ayatnya, Allah itu kalau mau menceritakan sesuatu yang di luar nalar, dalam Al-Quran itu biasanya Allah awali dengan tasbih. Kalau ayat mau itu Subhanalladzi, ketika mau menjelaskan Isra Mi'raj itu Allah awali dengan Subhanalladzi, dengan kalimat tasbih. Itu karena apa? Menunjukkan keagungan Allah. Ini berjalan atas kekuasaannya Allah. Saat itu Rasulullah dikatakan dalam sejarah, dikatakan naiknya buruk. Naiknya apa? Buruk. Anak-anak, adik-adik, tahu buruk itu apa? Buruk itu apa adik-adik? Tahu tidak? Apa? Buruk itu kalau di dalam tafsir dikatakan hewan berwarna putih, layaknya keledai atau kuda kecil yang punya sayap, yang itu satu jangkauannya adalah sejauh mata memandang. Kalau kita lihat di tafsir. Namun ada ulama lagi yang mengatakan buruk itu berasal dari kata batun, yang artinya kilat. Batun, buruk, kilat. Artinya apa? Rasul itu saat itu menaiki makhluk yang tidak jelas bergerak seperti apa, tapi punya kecepatan layaknya kilat. Jadi lewat gitu. Paham ini mau lewat. Jadi kayak kilat. Yang itu kalau dalam plot pedang ini semestinya kalau mau hidup itu harusnya pakai rumus kecepatan cahaya. Yang cahaya itu bisa dalam 1 detiknya itu menempuh
kurang lebih 180 mil per detik. Nah, kalau Rasul itu saat itu naik apa namanya buruk, ya mungkin saja. Wong buruk itu kalau kita lihat dari tafsirnya itu adalah makhluk yang kecepatannya kayak kilat, cepat sekali. Jadi dari dua penafsiran itu kita tahu, kita sama-sama tahu bahwa yang jelas yang dinaiki Rasulullah terlepas dari bentuknya seperti apa, yang jelas yang dinaiki Rasulullah adalah makhluk yang Allah yang punya kecepatan sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat orang ahli bahasanya kita akan lihat. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil, sah-sah saja. Cuma zaman saat itu teknologi belum seperti sekarang. Nah sekarang itu kan kita bisa akses audio misalnya.